Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sebelum kita mulai ceritanya, Mimin mau ngucapin dulu nih, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Semoga sebulan ini puasa kalian lancar ya, nggak bolong-bolong ya. Dan semua pahalanya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Segitu dulu dari gua. Dan sekarang kita mulai aja ceritanya. Wupin, aku akan mengangkatmu ke atas. Kau lihat situasi di luar. Lalu Wupin naik. Wupin berkata, gak ada zombie di luar. Dan ada sebuah mobil yang terparkir di halaman. Oke, untuk sekarang kamu pergi keluar jendela. Dan pastikan dulu akan aman kalau yang lain keluar. Baiklah, gak masalah. Lalu Wupin pun keluar. Cepat, kalian bertiga pergi duluan. Enggak, kamu dulu. Cao Tianlei, terima kasih. Cao Tianlei, jangan memanfaatkan kesempatan saat menolong orang lain. Jangan lihat ke atas. Iya, aku tahu. Lalu mereka pun keluar satu persatu. Tongsi, sekarang giliranmu. Apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Jendelanya tinggi dan gak ada pijakan untuk keluar. Kalau aku keluar, bagaimana caramu naik nanti? Udah Tongsi, percayalah, aku punya jalan keluar. Tongsi berkata, kalau gitu cepat beritahu aku. Kalau enggak, aku nggak mau pergi dan meninggalkanmu di sini. Tianlei tampak bingung. Tianlei berkata, udah jangan buang-buang waktu. Kita harus cepat. Tianlei, jika aku di sini, aku akan bisa membantumu. Daripada sendirian di sini, izinkan aku untuk tinggal dan tetap di sini bersamamu. Hei Tongsi, kamu telah menjadi ketua kelas cukup lama sekarang. Jangan kau pikir kau bisa melakukan tindakan seperti itu sekarang. Kau pikir kau siapa? Emang bisa kau melawan zombie itu? Jika aku sendirian, aku bisa melawan para zombie. Tapi kalau kamu di sini, kau hanya akan menjadi bebanku. Apa kau pikir kau bisa menyelesaikan masalah di sini? Pergilah, jangan menyusahkanku lagi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Katakanlah. Lalu tiba-tiba Tongsi mencium Tianlei. Aku menyukaimu. Berjanjilah untuk tetap hidup. Dan marilah kita berkumpul lagi. Aku berjanji padamu. Baiklah, ayo pergi. Lalu Tongsi pun naik. Lalu tiba-tiba zombie mulai masuk. Mulai mencoba mendobrak pintunya. Tianlei mencoba menahan pintunya. Sampai Tongsi berhasil keluar. Tianlei, udah cepat, pergilah. Akhirnya Tongsi pun keluar. Wupin, jangan menungguku. Cepat, bawa mereka semua pergi. Tinggalkan akademi. Dan carilah tempat yang aman. Aku akan pergi menemuimu nanti. Tianlei, kamu harus hati-hati. Ingat, apa yang telah kamu janjikan padaku. Tianlei, kamu harus tetap hidup. Maaf Tongsi, tampaknya aku nggak bisa menepati janji kepadamu. Semua zombie itu mulai masuk dan mulai menangkap Tianlei. Tapi enggak. Aku nggak boleh kalah sekarang. Aku harus memberi mereka lebih banyak waktu. Lalu dia terus bertarung dengan para zombie itu. Dia mengambil kapaknya dan mulai bertarung. Lalu mereka berempat pergi ke dalam mobil. Ternyata mobil itu nggak dikunci dan mereka bisa masuk. Tunggu, kita nggak bisa pergi sekarang. Kita harus menunggu Tianlei. Enggak, bagaimana mungkin? Gak bisa kita menunggunya. Jika zombie itu datang menuju kemari, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, gedung perpustakaan itu seperti bom waktu. Sewaktu-waktu, para zombie itu pasti akan keluar dari gedung itu. Jika semua zombie itu keluar, kita hanya akan menunggu nasib kita untuk digigit oleh para zombie itu. Dan Cao Tianlei, entah, aku nggak tahu apa dia bisa bertahan atau enggak. Kakak, wah, aku juga sangat khawatir dengan Tianlei. Tapi Tianlei bilang bahwa kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman. Sekarang zombie sedang berkumpul dalam gedung itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk lari. Kalau enggak, kita akan terlambat. Lalu Tongsi mau keluar. Ya udah, kalian nggak perlu menunggunya. Biar aku aja. Tunggu, jangan pergi. Tianlei menyuruhku untuk melindungimu. Aku nggak akan membiarkanmu pergi untuk bunuh diri. Dan Tianlei pasti dalam memiliki rencana untuk keluar dari sana. Kalau kamu benar-benar mengkhawatirkannya, lebih baik jangan membuatnya khawatir. Tapi bagaimana bisa? Dia berurusan dengan begitu banyak zombie. Tongsi, percayalah padanya. Dia adalah Cao Tianlei. Tongsi sambil menangis menahan diri. Yang lain pun terdiam, gak bisa bicara apa-apa. Lalu dia kembali masuk dan mereka pun akhirnya pergi. Kita kembali ke Tianlei. Kita melihat banyak sekali zombie yang mati. Ternyata Tianlei masih hidup. Tianlei masih
memegang kapak dan tasnya. Tapi dia kelelahan dan akhirnya pun terjatuh. Sistem memberi peringatan. Peringatan, stamina Anda 0 dan tubuhmu telah terinfeksi oleh virus zombie. Silahkan menyuntikkan cairan evolusi virus sesegera mungkin. Kalau enggak, Anda akan menjadi zombie. Aku selalu berpikir, mungkin aku nggak membutuhkan itu. Tapi pada kenyataannya, aku hampir nggak bisa selamat. Apa benda ini benar-benar bisa berfungsi? Ini adalah obat virus, bukan obat antibiotik untuk menangkal virus. Apa yang harus aku lakukan jika cairan evolusi ini nggak bekerja? Bagaimanapun nggak ada jalan keluar lain sekarang. Aku hanya bisa bertaruh dengan ini. Lalu dia menyuntikkan cairan itu. Nggak ada respon. Apa ini emang nggak berfungsi? Aduh, tubuhku sakit banget. Seperti disobek-sobek. Dia menahan kesakitan itu. Lalu dia tertidur dan kebangun keesokan harinya. Aku masih hidup. Aku nggak berubah dan juga nggak ada bekas luka di tubuhku. Sepertinya cincin aneh ini nggak berbohong. Cincin itu berkata, "Tolong panggil aku sistem dewa agung yang paling dihormati." Baik, saudaraku, sistem dewa yang terhormat. Maafkan aku. Seharusnya aku nggak meragukanmu. Bagus. Selamat player. Sekarang kamu telah berhasil berevolusi menjadi prajurit tier 2. Status ability, strength 18, agility 16, defense 17, HP 8, slot back 3. Prajurit tier 2. Bukankah seharusnya aku berada di tingkat yang lebih tinggi? Sistem berkata, udah jangan protes. Evolusi dibagi menjadi 19 tingkat. Dari atas ke bawah ada. Dari jenderal, kolonel, kapten, letnan, sarjen, prajurit. Setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan. Dan tier 3 yang paling atas. Contohnya, prajurit dibagi menjadi 3 tingkatan. Prajurit tier 1, tier 2, dan juga tier 3. Dengan kata lain, jika ada 19 tingkat, maka Anda adalah nomor 2 dari belakang. Sial, bukankah itu seperti ayam yang lemah? Aku nggak bisa menerimanya. Bagaimana bisa seorang penyelamat hanya prajurit tingkat 2? Itu nggak mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Evolusi pertama seharusnya menjadi tier 1. Namun karena Anda telah membunuh banyak zombie, Anda dipromosikan ke tier 2. Ini adalah bonus yang telah diberikan oleh sistem. Dan untuk poin, setiap Anda membunuh satu zombie, Anda akan mendapat 1 poin XP. Dan jika Anda mendapat 150 poin XP, Anda akan dipromosikan ke tingkat selanjutnya. 150 poin. Kapan aku bisa mendapatkannya? Heh, apa kau nggak bisa setidaknya memberiku sedikit potongan? Sistem ini adil dan masuk akal. Harapan manusia ada di tanganmu. Bekerja keraslah untuk mencapai tujuanmu. Hei, tunggu dulu, jangan tidur. Hah, ini yang terjadi. Sistem tiba-tiba menghilang sebelum aku selesai berbicara. Sistem mengatakan kalau tubuhku udah lebih kuat setelah berevolusi. Sepertinya nggak terlalu berasa perubahannya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Lalu dia melihat sebuah beton. Dia mencoba menonjoknya. Dan beton itu langsung hancur terbelah menjadi 2. Ternyata prajurit tier 2 sekuat ini. Apalagi jika aku naik ke jenderal. Jika Upin tahu, dia pasti akan sangat terkejut. Sepertinya zombie di dalam gedung perpustakaan udah keluar dari gedung. Aku akan masuk dan melihat siapa tahu ada yang masih selamat. Saat dia masuk, di dalam sangat kacau. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan. Sepertinya Linmu dan teman-temannya berhasil selamat dari serangan para zombie. Fasilitas gedung ini cukup lengkap. Aku akan mandi terlebih dahulu. Lalu dia mandi dan dia bersantai di sebuah sofa. Lalu dia menyalakan TV. Ternyata listriknya masih nyala. Seluruh wilayah di Cina dilanda kekacauan. Dan sekarang wabah zombie mulai melanda seluruh dunia. Lebih dari setengah jumlah penduduk di seluruh dunia diperkirakan telah terinfeksi dan menjadi zombie. Zombie-zombie ini sangat agresif. Begitu terkena gigitan atau luka dari zombie, para korban akan langsung berubah menjadi zombie juga. Pemerintah dalam keadaan siaga 1. Saat ini, pemerintah dan pihak militer sedang membangun tempat perlindungan untuk korban selamat dan juga mengirim tim penyelamat. Untuk korban selamat yang melihat siaran ini, diharapkan untuk tetap bersembunyi sambil menunggu tim penyelamat. Bagus kalau pihak pemerintah dan militer telah membuat tempat berlindung, maka ada harapan agar orang-orang dapat bertahan hidup. Lalu tiba-tiba ada suara gresek-gerusuk. Lalu Tianli langsung waspada dan langsung mengambil kapaknya. Dia pelan-pelan mendekat dan langsung membuka lemari itu. Saat dibuka, ternyata ada seorang wanita. Aduh, jangan makan aku, jangan makan aku. Tenang dulu, jangan takut. Lihat, aku bukan zombie. Wanita itu pun diam dan dia melihat ke arah Tianli. Aku bukan orang jahat. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Dalam hati Tianli, melihat reaksinya barusan, sepertinya dia sangat ketakutan. Tianli berkata, "Siapa namamu? Kenapa kamu bersembunyi di dalam lemari?" "Namaku Cheng Yao. Aku dari jurusan seni. Kemarin aku datang ke perpustakaan bersama temanku. Setelah kami dikejar-kejar oleh para zombie itu. Saat kami berada di aula bersama yang lainnya, aku dan temanku sangat kelaparan. Kemudian Qian Hao mendatangi kami. Dia bilang bahwa dia akan membawa kami ke Linmu dan kami akan mendapatkan makanan. Qian Hao adalah temanku. Jadi aku percaya padanya dan mengikutinya. Tambah diduga, saat berada di lantai 2, Linmu dan teman-temannya mengancam kami jika kami nggak melayaninya. Temanku nggak tahan dan akhirnya melompat dari lantai 2. Oh, itu pasti wanita yang kemarin. Nggak berapa lama kemudian, zombie masuk ke dalam gedung. Kemudian aku lari dan bersembunyi di dalam lemari itu. Linmu dan teman-temannya keluar lewat jendela. Mereka menuruni gedung perpustakaan menggunakan tali yang terbuat dari gorden jendela. Tapi ketika baru setengah perjalanan, tiba-tiba gordennya putus. Aku nggak berani melompat atau turun dengan tali. Jadi
Jadi aku memilih bersembunyi di sini. Bajingan itu melarikan diri dan gak berusaha menyelamatkanmu. Ya seorang wanita di sini sendirian. Benar-benar bajingan emang. Oh iya, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Cao Tianlei. Cao Tianlei, orang yang menghajar Qian Hao kemarin dan menentang Linmu. Kamu sangat berani. Orang-orang gak ada satupun yang berani untuk melawan Linmu, apalagi menentangnya. Enggak, itu bukan apa-apa. Tapi dilihat-lihat, tubuhmu bagus juga. Saat tidak memakai pakaian, aku jadi gak mengenalinya. Enggak, maaf. Aku baru aja selesai mandi dan lupa berpakaian. Tianlei pun memakai baju. Kau pasti belum makan apapun kan dari kemarin? Ini, makanlah. Aku cuma punya ini. Mungkin hanya cukup untuk mengganjal rasa lapar. Terima kasih. Jangan menangis. Aku jadi gak tega kalau melihat wanita menangis. Maaf, aku sangat senang. Aku pikir aku akan mati. Tapi sekarang aku selamat karena bertemu denganmu. Apa aku bisa menumpang mandi? Dari kemarin aku bersembunyi di dalam lemari sehingga tubuhku bau dan penuh dengan keringat. Oh iya, tentu aja. Cheng Yao pun mandi. Lalu Cheng Yao selesai mandi. Dia keluar hanya menggunakan handuk. Oh, kamu udah selesai mandi? Itu, makanlah dulu. Saat mengambil makanan, Cheng Yao menangis lagi. Kenapa kamu nangis lagi? Aku belum pernah melihat wanita yang menangis sepertimu karena melihat makanan. Maaf, aku teringat temanku yang lompat untuk bunuh diri hanya karena sepotong roti kemarin. Ini semua salahku karena menyetujui ajakan Qian Hao. Aku membunuh temanku. Tianlei berkata, bukan kamu yang salah, tapi Qian Hao dan Linmu. Mereka lah yang harusnya disalahkan. Tapi temanmu itu berubah menjadi zombie. Aku pikir dia telah terinfeksi sebelum dia bunuh diri. Jadi jika temanmu gak bunuh diri, aku pikir dia juga akan tetap menjadi zombie. Sekarang banyak zombie di mana-mana. Aku nggak tahu kemana lagi aku harus pergi sekarang. Apa yang harus kulakukan? Soal itu kamu gak perlu takut. Di berita tadi, aku melihat bahwa pemerintah dan militer telah membuat tempat berlindung. Dan selama itu ada, kita akan aman. Aku pikir teman-temanku juga akan pergi ke sana jika mereka mendengar berita ini. Kalau kamu mau, kau bisa pergi denganku. Apa kamu juga ingin membawaku ke sana? Tentu saja. Kalau kamu gak punya rencana lain, kamu bisa ikut denganku. Enggak. Aku gak punya rencana lain. Aku akan pergi bersamamu. Lalu Tianlei mengambil sesuatu dari kantongnya. Ya udah, nih, ini adalah pakaian yang kukumpulkan dari asrama. Aku gak tahu apakah ini cocok untukmu. Pakailah ini dan aku akan balik badan. Lalu tiba-tiba Cheng Yao mencium Tianlei. Tianlei kaget. Apa kamu lakukan? Tianlei, kamu menyelamatkan hidupku. Aku gak punya apapun untuk membalas kebaikanmu. Biarkan aku berterima kasih dengan cara ini. Kamu terlalu banyak melihat drama romansa. Jangan bercanda. Jangan melakukan lelucon seperti ini. Aku gak bercanda. Aku serius. Kecuali jika kamu membenciku, aku gak akan mengikutimu lagi. Tianlei, wajahmu memerah. Apa kamu baik-baik aja? Apa kamu sakit? Atau jangan-jangan ini ciuman pertamamu? Dalam hati Tianlei, sial, bagaimana bisa dia tahu? Apa? Siapa juga yang pertama? Aku udah sering berciuman kok dulu. Tianlei, wajahmu merah. Bukankah itu berarti ciuman itu adalah ciuman pertamamu? Oh beneran? Jadi itu ciuman pertamamu tadi? Tianlei, kau terlihat pemalu dan lucu. Tiba-tiba seseorang berteriak, Tolong! Siapapun di luar sana, tolong! Kami berada di ruang penyiaran. Tolong, selamatkan kami. Masih ada yang selamat di akademi. Tianlei, apa harus kita lakukan? Gimana caranya menyelamatkan mereka? Tianlei berkata, orang idiot ini, suara siaran ini akan memancing zombie yang ada di sekitar sini. Dan itu akan membuat situasi di sini semakin berbahaya. Lalu para zombie itu mulai masuk dan mulai menggedor-gedor pintu. Ternyata dalam sana masih ada banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan masuk. Aku sangat takut. Aku gak mau mati. Lalu ternyata Tianlei memanjat pohon. Hei, sebelah sini. Teman, apa kau datang untuk menyelamatkan kami? Seseorang akhirnya datang. Dia akan menyelamatkan kita semua di sini. Hei, diam. Jangan menarik perhatian para zombie. Emangnya apa yang terjadi? Gedung ini udah dipenuhi oleh zombie. Kami semua berhasil selamat karena datang ke ruang penyiaran ini. Tapi sekarang para zombie akan bergegas masuk. Cepat, selamatkan kami. Ya udah, untuk sekarang, cepat temukan tali atau apapun yang bisa digunakan untuk turun dari situ. Jangan menimbulkan hal-hal yang akan menarik perhatian para zombie itu. Paham gak? Oke, aku paham. Lalu mereka mulai mencari dan mereka menemukan sebuah tali. Lalu tali itu diikat ke sebuah tiang dan orang satu-satu mulai turun. Cepat, ayo. Satu persatu, bergegaslah. Mereka semua pun turun satu persatu. Li, aku cepat turun. Aku takut. Orang ini gak sengaja terlepas talinya. Lalu dia terjatuh dan zombie mulai pergi ke arah dia. Gawat. Semuanya lari, pergi ke parkiran. Di sana kita akan mencari kendaraan untuk melarikan diri dari sini. Dan di sana masih ada satu mobil. Cepat naik. Jangan dorong. Mobilnya udah penuh ini. Udah gak ada tempat lagi. Biarkan wanita ini pergi dulu. Enggak. Aku gak mau keluar. Aku gak mau. Seseorang di dalam mobil berkata, ini gara-gara kamu. Karena kamu, para zombie itu mengejar kita. Seorang lagi berkata, ayo cepat. Kalau enggak, kamu akan kami tinggal. Tianlei,
biarkan aja mereka pergi. Aku yang bersamamu di sini. Enggak, terlalu berbahaya jika kamu mengikutiku. Ikutlah dengan mereka. Kamu akan aman dan pergilah ke tempat perlindungan. Tianlei, coba aja lihat mereka. Kamu baru aja menyelamatkan mereka, tapi mereka nggak tahu rasa terima kasih. Dengan seenaknya aja, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Jika ada bahaya di tengah jalan, mereka pasti akan meninggalkanku sendiri. Daripada ikut bersama mereka, lebih baik aku ikut denganmu. Tapi sekarang waktu nggak banyak karena zombie mulai mendekat. Tianlei, yaudah, keluar sana. Jika aku tahu kalian seperti ini, aku nggak akan menyelamatkan kalian. Pergilah, maafkan aku. Lalu mereka pun pergi. Udah, ayo pergi. Mereka pun masuk ke dalam supermarket. Ternyata Cheng Yao memasak untuk Tianlei. Tianlei, minyak udah siap. Ini terlihat enak. Supermarket ini hanya menjual makanan instan. Jadi aku menambahkan beberapa sosis dan topping pada mie ini. Ini pasti lezat. Kamu juga pasti lapar kan? Ayo kita makan berdua mie ini. Enggak Kak Tianlei, aku harus melayanimu karena kamu telah menolongku. Hei, apa kamu gak waras? Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Tapi bukankah kamu memperbolehkanku mengikutimu? Jadi aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan melayanimu. Cheng Yao, bukan itu. Aku menyelamatkanmu karena kita kebetulan bertemu. Aku gak mungkin menjamin keselamatanmu. Aku gak ingin kamu melayaniku. Apa kau mengerti? Baik, aku mengerti. Tapi aku melakukan ini dengan sukarela. Tianlei, aku menyukaimu. Aku yang menjadi wanitamu. Mereka berdua hampir, tapi gak jadi ditahan oleh Tianlei. Cheng Yao, jangan lakukan ini. Tianlei, apa kamu membenciku? Enggak, aku gak membencimu. Jangan nangis lagi. Terus kenapa kamu begitu? Sebenarnya aku udah punya orang yang aku sukai. Apakah Ye Tongxi? Jadi karena itu waktu itu kamu melindunginya di perpustakaan. Tianlei merespon, enggak, aku melindunginya karena dia selalu peduli denganku. Dia adalah teman baikku. Jadi aku gak punya perasaan seperti itu dengannya. Lalu siapa yang kamu sukai itu? Itu Shen Xinyu. Shen Xinyu? Artis terkenal itu? Apakah dia pacarmu? Aku ini miskin. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pacarnya? Aku hanya bisa menyukainya dari jauh. Kau suka Shen Xinyu? Coba kalau itu aku. Enggak. Maksudku, kau harus lebih percaya diri. Ya, terima kasih. Pada saat ini, gak ada orang kaya atau miskin. Semua kekayaan gak ada gunanya di depan para zombie itu. Tianlei, aku tahu kalau kamu bukan orang biasa. Kamu seperti pahlawan di masa sulit seperti ini. Aku yakin kamu pasti akan membuat pencapaian besar. Jangankan Shen Xinyu, orang-orang di sekitarmu pasti akan tertarik padamu. Jangan bercanda. Itu terdengar seperti manhwa-manhwa yang sering aku baca di komik. Tianlei, aku serius. Aku baru mengerti setelah yang terjadi di aula perpustakaan. Kalau kekuatan adalah segalanya. Seorang wanita perlu bergantung pada seorang pria jika mereka ingin terus bertahan hidup. Kalau enggak, mereka pasti akan mati di tangan para zombie. Jadi, kecuali kamu mengusirku, aku akan tetap mengikutimu. Bahkan jika aku bukan pacarmu, aku bersedia menjadi budak kecilmu, mencuci pakaian, memasak untukmu. Selama kau membiarkanku tinggal di sisimu, aku udah sangat senang. Oke? Ini membuatku pusing. Bahkan jika kamu gak mencuci atau masak, aku masih akan tetap melindungimu. Benarkah? Tianlei, kamu sangat baik. Aku gak bersungguh-sungguh. Maksudku, oke. Apa kamu takut berciuman? Lalu mereka pergi ke garasi. Saat dibuka, ternyata banyak sekali mobil. Ada BMW, ada Hyundai Veloster, ada Honda Jazz. Pemilik supermarket ini sangat kaya. Dia punya banyak sekali mobil. Tianlei, bukankah itu udah biasa? Tianlei, mari kita pilih mobil SUV itu. Dalamnya luas dan sangat nyaman, enak dikendarai, dan mesinnya lebih baik daripada mobil lainnya. Cheng Yao, apa kamu paham tentang mobil-mobil ini? Tentu saja. Aku ini penyuka mobil-mobil sport. Ternyata yang diambil adalah SUV, dan itu adalah mobil Audi. Wah, sensasi ini. Mobil ini sangat bagus. Cheng Yao, aku gak menyangka di balik penampilan cantikmu itu, kamu ternyata sangat liar saat mengendarai mobil. Mimpi terbesarku adalah bisa mengendarai mobil SUV ini di jalan raya. Aku gak berharap itu akan terjadi hari ini. Tapi emangnya di mana tempat perlindungan itu? Kemana kita harus pergi? Tunggu sebentar, biar aku melihat peta. Pada saat itu, sinyal siaran TV gak begitu bagus, sehingga terputus sebelum tahu di mana lokasi tempatnya. Saat mereka melihat ke peta, tiba-tiba ada beberapa orang di jalan yang menghalang mereka. Mereka pun langsung berhenti. Untungnya, orang-orang itu nggak ditabrak. Dia berkata, "Pria tampan, tolonglah buka pintu dan biarkan kami masuk. Kami berhasil melarikan diri. Jika kamu membiarkan kami di luar, kami pasti akan mati. Kamu gak akan biarin kami mati kan dimakan oleh zombie?" Apa yang terjadi? Wanita itu berkata, "Ups, sangat berbahaya di luar. Beruntung sekali kami bertemu dengan kalian. Pria tampan, kau mau pergi kemana? Sekarang banyak zombie berkeliaran. Jangan banyak membuang-buang waktu untuk berkeliling." Hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Siapa kalian? Dan kenapa kalian bisa berada di jalan raya? Kami bertiga adalah keluarga. Ini pacarku, dan itu adalah saudaraku. Halo, kami hari ini sebenarnya akan pergi jalan-jalan, tapi gak menyangka ternyata banyak sekali zombie. Kami berhasil melarikan diri, tapi mobil kami tiba-tiba mogok di tengah jalan tadi. Pada saat itu, ada banyak sekali kekacauan
kekacauan sehingga kami bersembunyi di dalam mobil. Dan begitu melihat kalian, kami bergegas keluar. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berdua ini pasangan? Ya begitulah. Kamu sangat baik kakak. Hei, perhatikan jalannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!